kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semuanya ya teman-teman. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca satu ayat dari surat Al-Insyirah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Nah, shadaqallahul adzim. Nah, dari ayat ini artinya dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, sesungguhnya berharap kepada Allah itu adalah sumber pertolongan, sumber solusi, dan juga sumber kebahagiaan. Nah, sedangkan kita jika kita berharap kepada selain Allah, misalnya kepada manusia, apa yang kalian dapatkan? Pasti rasa sedih, kemudian pasti penyesalan, seperti itu kan teman-teman. Nah, jadi dari ayat ini kita diperintahkan untuk selalu berharap kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan rasa berharap kita kepada Allah? Nah, misalnya dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada pagi hari ini. Kemudian kita memahami isi Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran tersebut terdapat pesan-pesan atau larangan yang telah diperingatkan kepada umat manusia. Nah, kemudian sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kira-kira ini gambar apa? Masak air. Nah, di sini airnya terlihat seperti mendidih ya. Nah, kenapa air itu bisa mendidih, teman-teman? Karena suhu. Kenapa? Karena apa? Airnya mencapai titik didihnya. Oh, mencapai titik didih. Titik didih air yang mendidih itu berapa ya? 100. Kenapa bisa dikatakan mencapai titik didih? Cirinya seperti apa? Iya, ada gelembungnya. Jadi di sini tuh ada api ya. Api kan sumber panasnya. Nah, bisa membuat air ini menjadi mendidih. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini akan berkaitan dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk capaian pembelajaran pada pagi hari ini yaitu memahami dan menjelaskan aspek energi, laju, dan kesetimbangan reaksi kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya sebatas memahami dan menjelaskan aspek energi saja. Nah, di mana tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian kalor dan energi, kemudian membedakan antara sistem dan lingkungan, kemudian memahami pengertian perubahan entalpi dan jenisnya, dan juga menuliskan persamaan termokimia. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar apa sih itu energi. Nah, energi merupakan kemampuan melakukan usaha, sedangkan pada kalor itu adalah salah satu bentuk energi yang dideteksi melalui suhu seperti yang gambar sebelah sini. Di situ ada api unggun. Nah, api unggun ketika kita berada di sekitar api unggun pasti kita merasakan hangat kan ya teman-teman. Nah, itu disebut juga sebagai kalor. Bisa disebut juga sebagai kalor. Nah, kemudian ada lingkungan. Nah, lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem. Kemudian sistem itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Misalkan ini suatu sistem. Nah, lingkungan di sekitar sistem itu bisa disebut sebagai lingkungan. Nah, sistem itu terdiri dari sistem terbuka, tertutup, dan juga terisolasi. Ada 3 ya teman-teman. Nah, bisa diperhatikan di sini untuk sistem terbuka itu seperti contohnya pada api unggun. Nah, pada api unggun tersebut itu terjadi perpindahan materi dan juga perpindahan kalor. Nah, sama halnya ketika kita berada di sekitar api unggun pasti kita akan merasakan panas tersebut kan teman-teman. Nah, untuk yang kedua, sistem tertutup. Contohnya ketika teman-teman membantu ibu memasak nih menggunakan panci tertutup. Nah, pasti di dalamnya tidak akan terjadi perpindahan materi, akan tetapi terjadi perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor tersebut ini terjadi ketika panas dari kompor apinya itu akan merambat sehingga menimbulkan cairan atau masakan yang berada di dalam panci itu akan mendidih, akan matang kan ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga ada sistem terisolasi. Nah, contohnya pada air yang berada di dalam termos, kan itu tertutup rapat kan teman-teman.
Nah, itu tidak terjadi perubahan materi, perpindahan materi dan juga perpindahan kalor. Nah, dari yang tadi kita akan mempelajari tentang entalpi. Nah, apa itu entalpi? Nah, apa juga entalpi? Apa itu perubahan entalpi? Nah, perubahan entalpi itu jumlah dari semua kalor dalam suatu zat. Nah, itu disebut entalpi. Nah, entalpi dilambangkan dengan huruf H. Kemudian entalpi akan tetap konstan selama tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari zat. Nah, perubahan entalpi merupakan perubahan kalor yang terjadi pada suatu reaksi kimia. Nah, selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaktan juga disebut sebagai perubahan entalpi. Nah, perubahan itu ada dua teman-teman, yaitu perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Nah, pada perubahan fisika itu tidak terbentuk zat jenis baru, kemudian sebaliknya pada perubahan kimia itu terbentuk zat baru. Pada perubahan fisika itu reversibel, kemudian perubahan kimia itu irreversibel. Nah, pada perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia, sedangkan perubahan kimia pasti akan terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan misalnya ada pembentukan gas, endapan, kemudian juga ada perubahan warna dan juga perubahan energi. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Nah, reaksi kimia itu terbagi menjadi dua, yaitu reaksi eksotermik dan juga reaksi endotermik. Di mana reaksi eksotermik itu melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Ekso berarti melepas ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada reaksi endotermik. Reaksi endotermik itu reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Contohnya seperti ini. Ini merupakan reaksi eksotermik ketika suatu sistem ini memiliki suhu yang tinggi sedangkan lingkungannya itu suhunya lebih rendah, pasti suhu yang berada di dalam sistem itu akan merambat ke lingkungannya. Sebaliknya juga ketika sistem suhunya itu lebih kecil, kemudian lingkungannya itu lebih besar, pasti yang suhu yang lebih besar itu akan merambat ke dalam sistem. Nah, kemudian di sini ada diagram entalpi, diagram tingkat energi. Nah, dari sini kita bisa belajar ketika nilai produk itu kecil, sedangkan nilai reaktan itu lebih tinggi, maka perubahan entalpinya dirumuskan dengan H, nilai produk dikurangi dengan nilai reaktan akan pasti kurang dari 0. Ketika nilai produk ini kan misalnya 10, kemudian dikurangi reaktannya itu yang lebih tinggi, reaktannya 15, pasti kan hasilnya akan negatif kan teman-teman. Nah, sebaliknya dengan reaksi endoterm ini ketika nilai produknya itu lebih tinggi daripada reaktannya, maka hasilnya akan positif. Nah, yang berkaitan dengan perubahan fisika itu ada perubahan fasa, kemudian ada entalpi perburuan atau pelelehan, kemudian juga ada energi panas yang digunakan untuk mengatasi gaya antar molekul sehingga struktur rusak dan terjadi perubahan fasa. Nah, jenis-jenis entalpi yang berkaitan dengan perubahan kimia itu ada entalpi pembentukan standar atau yang dilambangkan dengan delta HF0, kemudian ada entalpi atomisasi, entalpi pembakaran standar, entalpi netralisasi, entalpi perputaran standar, dan juga entalpi reaksi standar. Nah, dapat kita simpulkan persamaan termokimia itu persamaan reaksi yang disertai nilai perubahan entalpi. Nah, persamaan termokimia juga dapat menginformasikan terjadi pelepasan atau penyerapan energi dan juga dapat menginformasikan proses terjadi secara eksotermik atau endotermik, ditandai dengan nilainya itu negatif atau positif. Nah, di sini ada contohnya, kelihatan nggak teman-teman? Nah, di sini ada contohnya cara membaca reaksi. Pembentukan 1 mol H2O cair dari gas H2A dan gas O2 dibebaskan energi sebesar
285,85 kilojoule. Nah, di sini ada kata kuncinya dibebaskan. Berarti nilainya delta H-nya itu negatif ya teman-teman. Di sini ada 1 mol H2O, kemudian dibebaskan H2O dan gas O2 menjadi H2O dengan energinya sebesar 285 kilojoule. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, sebelumnya kita latihan soal dulu ya teman-teman untuk persamaan termokimia. Ibu minta salah satu teman-teman untuk bisa maju ke depan. Mungkin ada yang ingin mengajukan diri. Saya, Bu. Boleh, Risti? Tapi diajarin ya, Ibu? Iya. Kenapa sih? Oh ya, Ibu. Pembakaran 1 mol gas etana. Gas etana membentuk karbon dioksida. Iya, etana. Pembakaran 1 mol gas etana membentuk gas karbon dioksida dan uap air. Jadi reaksinya uap air menghasilkan kalor sebesar 1428. Ini pembakaran. Iya. Menghasilkan kalor sebesar 1428 kilojoule. 1428 ya, kilojoule. Soalnya kan pembakaran 1 mol gas etana membentuk gas karbon dioksida dan uap air menghasilkan kalor. Jadi tandanya itu apa? Isti? Tandanya ini apa? Masih kurang lengkap. Menghasilkan, kalau menghasilkan itu bernilai positif apa negatif? Negatif. Negatif. Menghasilkan positif. Iya, benar, negatif. Menghasilkan itu negatif. Nah, negatif. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman bisa memindai kode pattern tersebut. Sudah? Sudah? Sudah bisa? Join kodenya apa ya? Ini. Ada yang kesulitan? Bisa join belum? Ini oke, udah bisa. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Ibu mulai ya.